semua wanita bahwa menikahnya ya tetap butuh wali. Nah, wali sendiri pun itu sebenarnya menguntungkan kita loh sebagai wanita. Di tengah polemik Inara Rusli yang terus bergulir setelah tampil di podcast Denny Sumargo, muncul tanggapan dari kalangan pendakwah yang ikut meluruskan pernyataan soal hukum pernikahan. Seorang ustadz dengan akun @bangputrapradipta menyoroti klaim bahwa janda tidak wajib memiliki wali saat menikah. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Apalagi isu Inara Rusli sudah sejak awal dibalut narasi agama yang sensitif dan menyedot perhatian publik. Ustadz tersebut kemudian memaparkan penjelasan berdasarkan hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Ia menjelaskan bahwa ketentuan wali berlaku bagi perempuan baik yang masih gadis maupun yang sudah pernah menikah. Mayoritas ulama disebut sepakat dengan pandangan ini, sehingga tidak ada pengecualian status janda dalam konteks keabsahan pernikahan. Sejalan dengan sorotan terhadap Inara Rusli sebelumnya, klarifikasi ini menambah daftar kritik yang menilai bahwa pemahaman agama tidak bisa disampaikan secara serampangan di ruang publik. Reaksi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pernyataan figur publik memiliki dampak luas dan berpotensi membentuk persepsi keliru jika tidak disertai landasan yang tepat. Ustadz, benarkah anggapan bahwa seorang janda boleh nikah tanpa wali? Nah, bagus nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis yang berbunyi, La nikaha illa bi wali. Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali. Maksudnya, sebuah pernikahan tidak akan sah bila mana tanpa persetujuan dari wali pihak perempuan. Dan mayoritas ulama sepakat bahwasanya ketentuan ini berlaku untuk perempuan yang masih gadis maupun yang sudah pernah menjanda. Nah, sudah tahu kan? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang udah lihat videonya Mbak Inara? Katanya kalau janda itu nggak wajib ada wali, ya nggak wajib ada wali kalau mau nikah. Ya memang bener banget ya, bener-bener aku juga setuju sama Mbak Inara ya. Kalau janda itu memang kalau nikah itu nggak wajib ada wali. Kalau misalkan nggak suka sama wali, boleh diganti yang lain atau mungkin grup hadrohan saja ya, atau mungkin lebih baik ustadz aja, ustadz atau ustazah ya yang bisa kasih tausiah dan pencerahan buat Mbak Inara ya. Inara Rusli sebut janda bisa menikah tanpa wali. Ustaz Khalid Basalamah tegaskan hukumnya haram. Ai, dah sesat ajaran Bibi ini ya. Nah, ini untuk Bibi Inara ketahui ya, bahwa syarat sah nikah dalam Islam itu harus ada wali ya. Nak dia gadis apapun dia janda wajib harus ada wali biar pernikahan itu sah ya, menurut agama Islam. Nah, yang tak ada wajib hadir itu wali ben. Kalau wali ben itu dia sempat hadir, alhamdulillah. Tak sempat, tak apa-apa. Nah itu ya, untuk Bibi Inara ketahui. Itu bela komentar aku semua. Kata si mbaknya, kalau janda tuh mau nikah lagi nggak wajib ada wali. Nauzubillahimin zalik. Mbak, perempuan mana aja kalau dia mau nikah itu wajib ada wali. Mau dia gadis, mau dia janda, mau janda 2 kali, janda 3 kali, itu wajib ada wali. Salah satu syarat syahnya menikah, akad nikah itu wajib ada wali. Gak usah menggiring opini yang macam-macam, Mbak. Gak usah bawa-bawa syariat untuk pembelaan diri. Gak usah. Ayo Mbak, kita sama-sama belajar lagi. Yuk. Baru kali ini loh ya, aku baru denger kalau jendes itu nikah nggak perlu pakai wali. Apa karena agamaku masih di bawah banget gitu ya? Jadi tuh ketinggalan info Mbak tadi yang bilang ikan. Sementara setauku iku jendes perempuan ya, entah itu jendes maupun masih gadis, itu kalau nikah ya pakai wali. Terus itu gurunya siapa? Yang kasih wejangan itu siapa? Gurunya siapa? Pertanyaannya itu selalu ada. Kenapa kok seperti itu? Awah, ya kalian aja bisa belajar ya kan? Maaf Gusti, agamaku masih kurang ya kan? Baru tahu. Awah.
Ada perempuan yang mengatakan di podcast Denny Sumargo bahwa janda yang menikah tanpa wali itu sah. Pernyataan yang disampaikan itu tidak akurat jika disampaikan secara umum. Tiga dari mazhab besar kita, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, itu sepakat bahwa menikah tanpa wali itu tidak sah, terlepas mau dia gadis atau janda. Karena salah satu syarat penting itu adalah harus ada wali. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, mulai dari berakal, sekufu, dan wajib mahar mitsil. Yang paling penting itu adalah jangan sembunyi-sembunyi yang bisa kemudian menimbulkan fitnah. Karena jika nikah siri yang dilakukan justru membuka pintu mudarat, maka hakim bisa membatalkan. Intinya mazhab Hanafi tidak mengatakan janda bebas menikah tanpa wali. Enggak. Yang benar mazhab Hanafi mengatakan boleh janda menikah tanpa wali, tetapi harus dipastikan dalam kondisi ideal dan terkontrol. Jika tidak memenuhi syarat ketatnya, maka bisa dibatalkan jika merusak kemaslahatan. Jadi menikah dengan suami orang secara siri tanpa wali yang bisa membuka pintu mudarat, maka gugur dari syarat-syarat ketat Hanafi itu sendiri. Dan yang harus diingat adalah tidak boleh kita menggunakan dan mengganti-ganti mazhab dalam kehidupan kita sesuai keinginan kita. Nggak boleh. Para ulama mengecam orang yang mengganti-ganti mazhab hanya untuk disesuaikan kepentingan diri sendiri gitu. Yang tadinya dulu bercadar menggunakan mazhab Syafi'i, lalu konteks menikah lagi menggunakan mazhab Hanafi. Sangat-sangat manipulasi dalil gitu. Inara, tak andani. Kowe kuwi wis dadi obrolan ning bakul sayur lho. Tongkrongan ibu-ibu ning bakul sayur. Iki mau esuk iki aku blonjo ning bakul sayur langgananku. Ning kono ana papat ibu-ibu sing aku ora kenal ning ngomongke tentang Inara lho. Ngomongke tentang kowe apa ora isin diomongke ning desa-desa ngono kuwi. Kok iso-isone ngene? Topike ngene iki. Karena memang kuwi sing paling membagongkan. Kok iso-isone lho? Rabi ra nganggo saksi. Lha jenenge jondo jenenge rondo ngene ta. Rondo prawan ya nek nikah tetep nganggo saksi arep siri arep apa ngono kuwi ibu-ibu. Lah ibu-ibu desa lho sing ilmune ya ta. Ilmune kuwi ora setinggi kowe ngerti lho nek nikah nganggo nikah siri. Lah kowe kok iso-isone lho nikah siri kok muni taunya kalau udah janda nggak pakai saksi. Ilmu saka ngendi masuk ya ora ngerti, ra mungkin. Terus meneh kowe alasane ngene. Ya kalau janda itu kan ya nggak perlu diramekan karena udah janda tak perlu diramekan. Nek memang tujuanmu tidak perlu meramaikan, pertama, kenapa kowe ra moro wae ning KUA? Nikah tercatat di negara, cukup kamu datang di KUA itu nggak rame-rame. Ada saksi tercatat di negara, kuwi ra rame-rame. Nek memang kamu tujuannya karena kamu udah janda, terus nggak mau rame-rame kuwi. Halo teman-teman, aku mau meluruskan sedikit mengenai pernyataan Inara dalam podcastnya Bang Denny Sumargo, yaitu mengenai janda dalam pernikahannya itu tidak butuh wali. Nah, sebenarnya pendapat ini itu berasal dari mazhab Hanafi, yang dimana Imam Abu Hanifah, yaitu ulama yang mendirikan mazhab Hanafi ini, pernah menyampaikan bahwa seorang janda ya sah-sah saja menikah tanpa wali. Nah, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, pendapat ini adalah pendapat kedua beliau. Jadi, para ulama sepakat kalau pendapat ini tuh pendapat yang lemah, ibaratnya seperti itu. Kenapa? Karena ada pendapat yang ia menyatakan semua wanita bahwa menikahnya ya tetap butuh wali. Nah, wali sendiri pun itu sebenarnya menguntungkan kita loh sebagai wanita. Kenapa? Karena wali itu tugasnya bisa menjadi pembela atau pendukung kita, atau ibaratnya menjaga kita nih bila kita ke depannya terjadi masalah dengan suami atau pasangan kita. Jadi beliau ibaratnya lelaki sesama lelaki lah hadapannya, bukan lelaki sesama perempuan gitu. Itu menguntungkan banget ya buat posisi wanita. Dan Nabi pun pernah menyampaikan dalam hadis Tirmizi nih ya, dikutipnya bahwa wanita mana saja yang menikah tanpa seizin wali itu pernikahannya batal. Dan batal. Jadi kata batal ini di hadis yang tadi aku sebutkan itu diulang sampai 3 kali, saking gentingnya bahwa wali ini ya memang dibutuhkan saat pernikahan gitu, menjadi salah satu rukun sahnya dalam sebuah pernikahan.
Nah, kalau di kasusnya Inara kan dia nikahnya ini tanpa adanya wali ya, ya berarti otomatis batal gitu. Ketika batal ya udah gitu, berarti statusnya bukan istri, dia nggak boleh lagi menuntut hak ataupun kewajiban dari sisinya sebagai istri.